bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Keberhasilan Chelsea menjajah partai final Liga Champions musim lalu tak lepas dari kontribusi besar seorang Edouard Osokwe-Mendy di penyelamatan api kiper berkebangsaan Senegal itu. Di sepanjang turnamen membuat penonton salju. Soto sang penakluk bola ini mulai dikepoin Diato oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia. Aku pun turut mencari tahu loh, siapa sih mimpi ini, dan ternyata Mendy memiliki kisah hidup yang cukup tragis. Ketika kontraknya diputus sepihak, sehingga ia harus berjuang mencari kerja demi menyambung hidup. Bagaimana kemudian ia disebut sebagai salah satu kiper Liga Inggris dengan bayaran selangit? Mari aku ajak kalian lebih dekat dengan Mendy. Sekaligus yuk kita intip seberapa kayakah dia. Tak pernah terbesit sebelumnya dalam benak seorang Edouard Osokwe-Mendy akan menjadi seorang pesepak bola terkenal, bahkan mampu bersaing bersama para kiper top dunia lainnya. Lahir pada 1 Maret 1992 di Motif Ilias, Prancis, dari pasangan suami istri yang berasal dari Senegal. Meski menjadi putra seorang imigran, kehidupan masa kecil Mendy cukup beruntung, sebab kedua orang tuanya memiliki pekerjaan yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan Mendy bersaudara. Memasuki usia 13 tahun, kiper berzodiak Pisces ini mulai meniti karir di Akademi Le Havre. Namun sayangnya persaingan ketat membuat pemain lainnya dan Mendy harus puas turun berlaga di Liga Kasta ketiga bersama klub Sias Municipal X Le Havre. 2011 jadi tahun baik bagi Mendy. Setelah berhasil mendapatkan trek profesional pertamanya, dia skateboard yang berlaga di Championship Nasional, pasta ketiga sepak bola Perancis. Namun lagi-lagi, ia hanya mampu bertahan 3 mesin saja. Kiper postur tubuh 197 cm itu dilepas dan berstatus tanpa kalau. Menganggur selama 1 tahun lamanya. Terbesit dalam pikiran seorang Edan Mendy untuk melupakan semua mimpi-mimpinya di dunia sepak bola. Beruntung ia masih memiliki orang tua yang selalu mendukung impian Mendy. Meski sempat depresi, Mendy kemudian bangkit dari segala masa-masa seramnya itu. Ia pun kembali mencoba trial di beberapa klub di Perancis. Hingga akhirnya Mendy mendapat kesempatan bermain untuk Olympique Marseille, setelah seorang teman mempertemukannya dengan pelatih kiper klub tersebut. Nah, sering berjalannya waktu Klatita Digital kesan akan bakat yang dimiliki seorang Edouard Mendy. Kemudian meminta khusus kepada manajemen Marseille untuk mengontraknya 1 musim dan akan bermain bagi tim kedua klub itu. Meski tak bermain di skuad utama, bakat mimpi nyatanya tetap membuat ia bisa menarik perhatian klub lain. Pasca hengkang dari Marseille, kiper berkebangsaan Senegal itu direkrut oleh Reims, yang kala itu bermain di kasta kedua Prancis. Bersama tim barunya ia langsung beradaptasi dengan baik, di mana Mendy tampil sangat apik dengan mencatatkan 19 clean sheets dan mengantarkan timnya promosi ke Ligue 1 Prancis. Rentetan hasil gemilang yang diraihnya lontos membuat Strange merekrutnya tahun 2019. Lagi-lagi Mendy menunjukkan taringnya dan berhasil mengantarkan tim yang ia bela menembus Liga Champions 2020 hingga 2021. Atas performa yang impresif Chelsea tergiur untuk merekrutnya sesuai saran dari Bercak yang telah memantau dirinya sejak 3 tahun lalu.
Ketika Cech masih membela Panji Meriam London, alasan ini makin kuat tak kalah kiper utama The Blues Kepa Arrizabalaga mengalami penurunan performa. Dengan mahar 20 juta pound sterling atau setara dengan 377 miliar rupiah. Edo Orman diresmi berseragam Chelsea pada 24 September tahun 2020. Awal kedatangannya di Stamford Bridge rupanya tak begitu mulus. Oleh itu memancing beberapa fans fanatik dari The Blues. Sempat meremehkan kemampuan Mandi perlahan namun pasti Mandi berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu palang pintu terbaik bagi Chelsea, hingga meraih rentetan prestasi di musim perdananya, salah satunya yakni gelar Liga Champions. Kita beralih soal karir internasional. Dari kiper yang sempat memikirkan untuk pensiun dini itu bersama timnas. Meskipun Pendi lahir di Perancis, namun sang ibu yang berasal dari Senegal dan ayahnya berdarah Guinea-Bissau membuat Mandi bisa membela dua negara, yaitu Guinea-Bissau dan Senegal. Kiper andalan Chelsea ini bermain dengan Guinea-Bissau kalau laga persahabatan kontra cover tunggal Belenenses dan Estoril. Hal ini dilakukan Mandi untuk memberikan penghormatan kepada ayahnya. Setelah itu Mediatama lagi memenuhi panggilan gue Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memilih bergabung dengan Senegal. Debutnya sendiri bersama Stades ingat serangga terjadi saat berhadapan dengan Guinea Ekuator. Setelahnya barulah Mandi terus diplot untuk menjadi kiper utama timnas di kejuaraan Africa Cup of Nations 2019. Nah, berhasil menjuarai ajang itu melalui babak adu penalti melawan Mesir. Perlahan menjelma menjadi penjaga gawang kelas dunia. Wajar jika saat ini Bendi mendapatkan upah fantastis senilai 5,5 juta euro atau setara dengan 1 miliar per musim.